Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita dan mengampuni kita. Untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan, dan kasih-Nya telah mendorong kita agar memberikan pengampunan untuk memulihkan kehidupan pribadi dan relasi dengan orang di sekitar kita. Sehingga terciptalah harmoni kehidupan, seperti yang Tuhan kehendaki. Marilah kita dengan penuh syukur datang ke hadirat Tuhan, seraya menyanyikan NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini hendak merenungkan tema pengampunan memulihkan semua. Melalui tema ini, kita semua dipanggil untuk memberikan pengampunan. Sebab pengampunan mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita dan sekaligus menjadikan kita pribadi yang bebas dari beban masa lalu, sehingga dapat maju menyongsong masa depan. Memahami makna pengampunan sebagai anugerah yang memulihkan kehidupan manusia. Seperti hari yang indah ketika disinari terang, semua yang baik menjadi terlihat jelas. Mari kita bernyanyi dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang.
Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan Allahku, inilah pengakuan dosa kami. Sebagai umat-Mu, perilaku kehidupan, tindakan, dan perkataan kami sering menyimpang dari kehendak-Mu. Kami sering merasa sulit untuk mengampuni kesalahan sesama kami. Kami tidak mengasihi sesama kami dengan hati yang tulus. Cara hidup kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Bahkan sebagai gereja, kami sering sulit membuka diri untuk mengampuni masa lalu dari keberadaan anggota jemaat dan menodongkan segala bentuk kekakuan dalam peraturan. Kami mohon, ampuni kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita ungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 28. Ya Yesus, tolonglah. Undang bangkit berdiri. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semuanya. Serta
Umat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di dalam ibadah kami pada saat ini, ketika Engkau mengingatkan kami untuk kami memiliki kasih yang berwujud dalam pengampunan, kami sadar bahwa kami belum memiliki dasar yang kuat. Maka melalui firman yang akan kami baca dan renungkan hari ini, kiranya boleh menjadi sebuah dasar yang kuat untuk kami mau bertindak, kami mau bersikap, kami mau memiliki sifat yang mengampuni setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Untuk setiap pribadi yang telah mengecewakan kami, menyakiti hati kami, kiranya kami pun boleh belajar untuk mengampuni mereka. Melalui firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, kiranya dengan penyertaan Roh Kudus kami boleh memahami dan melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan menurut Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat 35 tertulis demikian. Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hati kita dan melakukannya dengan setia. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi untuk teman-teman, para katekisan dan sidi yang hari ini hadir bersama-sama dengan kita di ruang ibadah ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasakan rasa tidak nyaman dalam hati dan pikiran ketika merasa membenci atau merasa dikecewakan
dan merasa marah, kira-kira apa yang Anda lakukan di rumah? Anda hanya terdiam, duduk, atau ikutan ngomel-ngomel? Biasanya kalau untuk para ibu-ibu yang tetap harus memiliki kesempatan mengeluarkan 10.000 kata satu hari, dia akan mulai ngomel-ngomel. Berbagai hal bisa diomelin. Itu satu hal yang lumrah terjadi. Tetapi yang tidak jarang juga, kalau sudah benar-benar begitu kecewa, biasanya akan lebih baik memilih diam. Dan tidak jarang mengeluarkan kata, saya tidak akan mengampuni dia yang telah membuat saya marah. Saya tidak akan mengampuni dia yang telah berbuat semena-mena terhadap saya. Saya tidak akan mengampuni dia yang telah melecehkan saya. Jadi macam-macam reaksi kita terhadap kekecewaan tersebut. Tetapi yang ingin saya singgung pada saat ini adalah tentang bagaimana sebenarnya rasa damai sejahtera yang hilang ketika kita mengalami marah atau kekecewaan itu adalah karena kita sulit untuk bisa mengampuni orang lain yang telah menyebabkan rasa kecewa atau rasa marah itu. Rasa kecewa dan rasa marah yang datang karena kita sulit menerima keadaan dan akhirnya kita sulit untuk mengampuni mereka yang telah membuat kita marah atau kecewa tersebut. Sehubungan dengan pengampunan tersebut, saya mau membawa kita untuk melihat kembali di dalam bacaan kita pada hari ini dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Di dalam bacaan kita, perikopnya langsung jelas mengatakan tentang perumpamaan, tentang pengampunan. Ada dua hal di dalam pembacaan yang kita dapat pelajari. Yang pertama, tentang bagaimana Yesus menyampaikan sikap kita ketika kita berbicara tentang pengampunan itu. Yesus menyampaikan bahwa ketika kita harus mengampuni, haruslah sebanyak 70 kali 7 kali. Hal ini berawal dari pertanyaan Petrus. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kalau pada umumnya orang-orang mengampuni selalu mengatakan, tenang, setiap orang yang berbuat salah itu selalu diberikan 3 kali kesempatan. Demikian juga di dalam proses pengampunan 3 kali kesempatan itu cukup. Itu pada umumnya. Tetapi apa yang Petrus sampaikan 7 kali ini merupakan satu hal yang luar biasa. Dia berkata melampaui dari kebiasaan masyarakat pada umumnya. 3 kali masyarakat katakan itu cukup untuk mengampuni. Tetapi Petrus justru membayangkan 7 kali untuk dalam proses pengampunan. Namun ternyata Yesus juga menunjukkan hal yang jauh di luar kebiasaan. Dia mengatakan, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Apa yang Yesus ungkapkan di dalam kata-kata 70 kali 7 kali ini bukanlah soal matematika. Ini berbicara tentang lifestyle atau gaya hidup yang harus ditunjukkan seseorang yang telah mengenal Allah. Petrus mengubah kebiasaannya sampai dengan mengampuni itu di luar dari kebiasaan orang banyak itu 3 kali. Tetapi Petrus menunjukkan 7 kali. Karena dia sudah mengenal, dia sudah hidup bersama dengan Yesus, dia menunjukkan hal yang berbeda 7 kali di luar dari kebiasaan orang-orang pada umumnya. Tapi ternyata Yesus menuntut orang lain, atau dalam hal ini Petrus, untuk bersikap lebih lagi daripada yang biasanya. Yaitu 70 kali 7 kali mengampuni. Angka 7 di dalam Alkitab disebut sebagai angka yang sempurna. Karena kita ketahui seperti dalam proses penciptaan ada 7 hari, di dalam hari Sabat tersebut hari ke-7 Allah mengambil waktu istirahat. Lalu digambarkan juga ini menjadi sebuah angka yang sempurna untuk proses pengampunan terhadap kesalahan orang terhadap kita. 70 kali 7 kali. Siapa dari antara teman-teman katekisan yang bisa menghitung berapa banyaknya ketika mengampuni orang lain? Apakah di sini ada yang pernah mencoba mengampuni satu orang dengan menghitung? Sudah 70 kali 7 kali Kak saya mengampuni dia. Ada yang pernah begitu?
Tentu nggak ada. Dalam hal ini kita mau diajak berpikir bahwa ketika mengampuni seseorang, janganlah terfokus terhadap berapa banyaknya kita melakukan pengampunan, membuka hati kita untuk dapat memaafkan orang lain. Melainkan terfokuslah bahwa saya diajarkan untuk berbesar hati mengampuni sesama saya. Karena saya pun juga tidak luput dari dosa. Karena saya pun juga pasti mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Maka yang mau diajarkan kepada kita pada bagian yang pertama ini, janganlah terfokus kepada nominal atau jumlah berapa kali sudah kita katakan saya maafkan kamu. Tiap-tiap orang berbeda dalam prosesnya. Tetapi kita, Bapak Ibu yang berada di rumah, rekan-rekan katekisan, diajarkan untuk mengingat bahwa Yesus mengharapkan agar kita memiliki tindakan yang berbeda daripada umumnya. Yesus mengharapkan agar kita sebagai murid-muridnya bersikap jauh lebih baik daripada yang lain. Ketika yang lain berpikir pengampunan cukup 3 kali tiap satu orang, kita diajarkan tiap satu orang berikan 70 kali 7 kali pengampunan itu. Seberapa besar pun kecewa yang kita rasakan, seberapa besar pun marah yang kita alami, seberapa besar pun pelecehan yang kita terima, seberapa besar pun bullying yang kita dapati, maafkan dia. Tapi bukan kepada nominal berapa banyak yang sudah kita lakukan untuk dia, melainkan seberapa besar hati ini, iman ini dilatih untuk selalu berani bersikap positif. Mengampuni adalah tindakan yang positif dan kita harus berusaha untuk melakukan itu. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari di dalam bacaan kita pada hari ini adalah ketika hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hingga tiba masa berjumpa dengan satu hamba yang memiliki hutang begitu banyak, yaitu 10.000 talenta kepada sang raja. Tadinya hamba ini harus dihukum, akan dijual bersama istri, anak, dan juga seluruh barang miliknya untuk membayar lunas 10.000 talenta tersebut. Tetapi ternyata yang menarik di ayat ke-27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi sebelumnya kita lihat bahwa hamba tersebut berjanji, dia sujud dan menyembah sang raja dengan mengatakan, sabarlah dahulu, segera hutangku akan kulunaskan. Ada janji dari si hamba ini untuk melunasi hutang itu. Karena kasih raja tersebut, hatinya tergerak untuk membebaskan hamba tersebut dari hutang. Tetapi, nah bagian kedua ini adalah seringkali mencerminkan kehidupan kita manusia. Kita berjanji untuk menyelamatkan diri, tetapi kita tidak bisa berjanji untuk bisa memberikan yang terbaik juga untuk orang lain. Dalam artian seperti ini, kita berjanji kepada raja untuk tidak mengalami hukuman, supaya kita aman, selamat, keluarga kita baik-baik saja. Tetapi hamba ini terus ketemu orang lain yang punya hutang sama dia ukurannya lebih kecil. Cuman 100 dinar, lebih kecil daripada 1 talenta. Dan hamba ini mencekik kawannya, bayar hutangmu. Padahal kalaupun kebayar, dia belum tentu bisa bayar juga yang 10.000 talenta kalau misalkan saat itu belum dihapuskan oleh sang raja. Tetapi karena temannya ini mengatakan sampai sujud juga dan memohon, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Hamba ini tidak mau terima, tidak mau tahu. Pokoknya kamu bayar sekarang atau kamu saya jebloskan ke dalam penjara. Kamu masuk penjara sampai hutang lunasmu itu baru keluar. Terlihat kan bedanya? Kita bersikap manis untuk menyelamatkan diri kita, tetapi kita ogah untuk memberikan hal yang manis pula kepada orang lain, supaya merasakan seperti yang kita rasakan.
Dari sinilah mau dilihat bahwa kerajaan surga Allah Bapa itu begitu mengasihi kita, Ia mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita dengan komitmen sederhana dari kita bahwa kita tidak akan mengecewakan Dia. Kita akan memberikan yang terbaik dari hidup kita. Tetapi ketika diminta untuk mengampuni kesalahan orang lain saja, kita seringkali, oh tidak bisa, dia sudah bikin saya marah. Oh tidak bisa, dia sudah bullying saya, dia pantas untuk menerima akibatnya. Kita sulit untuk melakukan itu. Disinilah kita diminta agar berbuat hal yang sama. Dahulu kita adalah orang yang hidup dengan ancaman hukuman maut akibat dosa-dosa yang telah kita perbuat. Namun Allah dengan cinta kasih-Nya menolong kita, mendekap kita supaya kita tetap hidup dalam kasih-Nya, menyelamatkan kita agar kita tidak merasakan penderitaan. Namun kita masih sibuk berkutat dengan hati kita yang tidak bisa tulus ikhlas mengampuni orang lain. Padahal keselamatan yang telah Allah berikan ini harusnya terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu dengan berani bertindak benar, bertindak jujur, berani untuk mengampuni lebih dahulu sekalipun orang lain belum meminta maaf kepada kita. Di ayat 35 semakin ditekankan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bukan berbicara soal omongan aja. Ternyata hati itu menjadi satu titik tolak untuk boleh diperiksa oleh Allah. Kalau kita ngomong, oh iya kamu saya ampuni, tapi hati ini masih, masih gak lega saya. Saya masih gak bisa maafin dia. Saya gak bisa lagi, sombong banget dia itu. Gak mau minta maaf duluan. Saya ini lebih tua, saya ini harus dihormati. Allah akan melihat hati tiap-tiap orang. Bila kita mulut mengucapkan maaf untuk dia, tapi hati ini tidak, berarti kita sedang berdusta. Berdusta bukan hanya kepada orang yang ada di sekitar kita, tetapi kepada Allah. Kita mengucapkan maaf, tetapi kita kepada Allah masih menyimpan dendam. Dilihat hati itu oleh Allah. Bukankah Allah menjadi semakin kecewa? Tetapi lihatlah, seberapa banyak kita mengecewakan Allah, tetapi seberapa besar juga berkat yang sudah terus kita terima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga rekan-rekan para katekisan baptis dewasa dan juga sidi. Hari ini akan dilayankan sakramen baptis dewasa dan juga sidi bagi ke-15 anak-anak kita terkasih. Untuk diketahui, ibadah ini berlangsung dengan protokol kesehatan, di mana para katekisan memakai alat pelindung diri yang diwajibkan untuk dipergunakan sepanjang ibadah, dan juga tentunya dengan berjaga jarak. Mungkin ada beberapa dari antara kita yang merasa bahwa menggunakan masker tidak perlu, bahwa menggunakan face shield tidak perlu. Dan ketika ditegur rasanya kok marah, rasanya kok kecewa. Kenapa sih ditegur? Orang cuma gak pakai masker doang kok lebay banget. Lalu marah kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah belajar untuk mengampuni, karena tidak jarang teguran-teguran yang kita terima itu bukan untuk menjatuhkan atau melecehkan kita, tetapi berfungsi untuk melindungi diri kita tetap sehat. Atau juga banyak hal lainnya di tempat kerja kita, misalkan kita ditegur. Tidak jarang kata-kata yang dipergunakan bisa mengecewakan hati, kurang tepat untuk didengar oleh telinga. Hati kita mungkin juga sedang dalam keadaan yang tidak jelas, karena mungkin di rumah sedang dalam keadaan yang tidak nyaman. Marilah kita melihat bahwa hal-hal seperti itu masih bisa kita ampuni orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Hal-hal tersebut tidak pantas untuk kita ingat-ingat, karena yang ada hanya rusak relasi kita dengan Allah, selain rusak relasi antar kita dengan sesama. Para katekisan, adik-adik terkasih,
Ketika nanti sudah mengaku iman secara pribadi, adik-adik sudah mengikuti kelas katekisasi selama beberapa bulan, mengetahui bahwa perjalanan iman itu kondisinya naik turun, akan mengalami banyak sekali permasalahan dan pergumulan. Tetapi ketika nanti sudah diteguhkan, mengaku iman percaya sendiri, marilah sama-sama semakin memperbaiki diri tiap harinya. Berhentilah untuk marah kepada orang tua. Mungkin mereka tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata yang tepat, karena mungkin banyak yang dipikirkan. Maafkanlah papa mama. Belajarlah menjadi pribadi yang lebih baik. Belajarlah untuk kita menunjukkan cinta kasih kita kepada papa mama dengan cara yang lebih baik. Kalau mereka mungkin cenderung marah-marah, mungkin kita bisa tanyakan, kenapa mama marah, kenapa papa marah, pusing ya nemenin saya sekolah online, pusing ya saya nanya melulu, karena mama papa mungkin udah mengalami perubahan pelajaran zaman dulu. Mereka pasti akan sangat senang untuk diajak ngobrol sebagai teman. Atau juga ketika teman-teman mengalami pergumulan dalam berelasi dengan teman-teman. Sekarang kan lagi nggak boleh pergi kemana-mana. Mungkin papa mama bisa diajak jadi teman ngobrol, teman akrab. Tentu dengan sopan santun dan hormat kita bisa sharing dengan mereka. Pada dasarnya Kak Sani di sini ingin menyampaikan bahwa untuk menjalankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, awali dengan hal-hal sederhana dari rumah kita. Berhubung kita sekarang harus di rumah aja, maka berlomba-lombalah untuk selalu menunjukkan perubahan iman yang lebih baik di rumah. Papa mama marah, kita belajar ampuni dengan belajar berpikir, oh mungkin papa mama lagi banyak kerjaan. Mama papa juga di rumah ketika harus membimbing anak-anak, bimbinglah dengan penuh kasih. Karena belum tentu mereka bisa menerima setiap kata-kata yang kita ucapkan. Kita mau bersama-sama melihat bahwa apa yang kita tinggalkan bagi anak-anak kita, itu akan selalu mereka ingat sampai akhir hayat mereka. Seperti kertas ini, ketika kita remas seperti ini, dia tidak akan kembali mulus. Demikian juga setiap kata-kata yang kita ucapkan kepada sesama kita. Masih bisa dibaca tulisannya, tetapi kerutan-kerutan akibat remasan itu akan tetap ada. Mana yang lebih enak dilihat? Kertas ini atau kertas yang ini? Yang mana? Yang ini kan? Tentu ini lebih enak dilihat. Tulisan pun lebih jelas terbaca, tidak ada kerutan sama sekali. Yang ini oke terbaca tetapi rasanya tidak apik untuk dilihat. Demikian ketika kita berbicara tentang pengampunan. Lebih baik kita lebih dulu mencegah terjadi tindakan-tindakan kasar atau kata-kata kasar yang teringat seumur hidup kita, dibandingkan kita harus mengalami kesulitan untuk mengampuni. Tetapi bila itu sudah terjadi, marilah kita bersama-sama mengingat bahwa kita adalah pribadi yang telah diampuni kesalahannya oleh Allah. Maka sudah selayaknya lah kita berlomba-lomba untuk terus mengampuni dengan sesama kita. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan mereka anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Saat ini, setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu. Di tengah dunia, Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu pada saudara-saudara kami melalui baptisan yang telah mereka terima ketika mereka masih anak-anak. Dan melalui baptisan itu Engkau juga telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka dan memampukan mereka untuk makin mengasihi dan melayani Engkau, untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang para calon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan pengakuan percaya CD bagi saudara-saudara dan juga baptis dewasa. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengundang saudara-saudara untuk menyatakan iman saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan iman itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawaban saudara Henry Setiawan warga negara? Ya, saya percaya dan saya bersedia. Apakah jawaban saudara Amelia Angel Divya? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Arita Rebeka Ayu Sibarani? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Yunike Holy Kriswi Daningrum? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Griselda Kristianli Budianto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Jen Tioma Uli Tasya Sigiro? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Kezia Patricia Giovanna Hutayan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Natalia Indah Haryanto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Netani Kaila Bayu Martio? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Prakas Filemon Laimuslo? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Rafael Nathaniel Kurniawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Roro Iren Ayu Cahayaning Marcelia? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Sarah Marbuhal Siboya? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Waskito Cito Adiwiguna? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Yehezkiel Efraim Halomoan Naiboru? Ya, saya percaya dan bersedia. Kiranya Tuhan boleh mendengar setiap
janji saudara. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara bangkit berdiri, kita bersama akan menaikkan pengakuan iman kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan yang akan menyatakan pengakuan percaya mereka dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Henry Setiawan warga negara, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Henry Setiawan warga negara, ingatlah dalam Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu, manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Amelia Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Amelia Angel Divia dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amelia Angel Divia, ingatlah dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Arita Rebeka Ayu Sibarani. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Arita Rebeka Ayu Sibarani dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Arita Rebeka Ayu Sibarani, ingatlah dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Unique Holy Kriswidaningrum. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Unique Holy Kriswidaningrum dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh sehingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup kekal. Unique Holy Kriswidaningrum, ingatlah dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Griselda Kristianli Budianto. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Griselda Kristianli Budianto dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau
dan setiap hari bertumbuh di dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Griselda Kristianli Budianto. Ingatlah dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jen Tioma Uli Tasya Sigiro. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Jen Tioma Uli Tasya Sigiro dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Jen Tioma Uli Tasya Sigiro, ingatlah dalam Amsal 3 ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Keisha Patricia Giovanna Hutahayan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Keisha Patricia Giovanna Hutahayan dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Keisha Patricia Giovanna Hutahayan, ingatlah dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Natalia Indah Haryanto. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Natalia Indah Haryanto dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Natalia Indah Haryanto, ingatlah dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Netani Kaila Bayu Martio. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Netani Kaila Bayu Martio dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Netani Kaila Bayu Martio, ingatlah dalam Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Prakas Filemon Laimuslo. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Prakas Filemon Laimuslo dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Prakas Filemon Laimuslo, ingatlah dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Rafael Nathaniel Kurniawan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Rafael Nathaniel Kurniawan dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah,
dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Rafael Nathaniel Kurniawan, ingatlah dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Roro Iren Ayu Cahyaning Marcelia. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Roro Iren Ayu Cahyaning Marcelia dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Roro Iren Ayu Cahyaning Marcelia, ingatlah dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sarah Marbuhal Sibuya. Ya Tuhan, teguhkanlah hamba-Mu Sarah Marbuhal Sibuya dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Sarah Marbuhal Sibuya, ingatlah dalam Yesaya 41 ayat yang 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waskito Cito Adi Wiguna. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Waskito Cito Adi Wiguna dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Waskito Cito Adi Wiguna, ingatlah dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Yehezkiel Efraim Halomoan Naiborhu. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Yehezkiel Efraim Halomoan Naiborhu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Yehezkiel Efraim Halomoan Naiborhu, ingatlah dalam Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sorga dan bumi pun
para anggota Sidi dan juga baptis dewasa yang baru, dengarkanlah. Saudara-saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus dan kini memulai pengakuan percaya secara penuh. Saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Silahkan menghadap kepada jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah tampak nyata. Rekan-rekan dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama kita menaikkan doa syafaat, di mana pada bagian akhir dari doa syafaat kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dengan cinta kasih-Mu pada hari ini, Engkau boleh menolong agar ibadah ini boleh berlangsung. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas saudara-saudara terkasih kami, anak-anak kami, di mana mereka boleh menyatakan iman pribadi mereka di dalam sakramen baptisan dewasa dan juga Sidi. Kiranya Engkau boleh menolong mereka agar mereka dapat menghidupi iman percaya mereka kepada Engkau, sehingga dimanapun mereka berada, Engkau boleh terus dinyatakan. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa di dalam pergumulan kehidupan kami, terkhusus di dalam hati dan pikiran kami, ketika kami begitu sulit untuk dapat mengampuni sesama kami. Kiranya Engkau boleh menolong kami Tuhan, agar kami diberikan hati yang boleh memahami bagaimana untuk dapat mengampuni sesama kami. Engkau juga yang menolong dan membimbing kami, agar kami mampu menyatakan cinta kasih Engkau dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kondisi pada saat ini di negara kami. Di dalam proses kami berjuang melawan pandemi COVID-19, di mana pada saat ini makin banyak orang-orang yang terpapar virus corona ini Tuhan. Engkau mengetahui bahwa tempat-tempat di rumah sakit sudah makin menipis, namun angka terus menaik. Kami berdoa Tuhan, supaya kami mampu mengontrol diri kami mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk membatasi aktivitas keluar rumah Tuhan. Bahkan kami juga berusaha untuk hidup sehat, rajin berolahraga, sehingga kehidupan yang Tuhan berikan boleh terus kami jaga. Ya Bapa, kami memohon penyertaan-Mu untuk para tim medis, dokter, relawan, perawat, setiap orang yang berkenan untuk bekerja di dalam masa pandemi ini untuk memutuskan mata rantai penyebaran atau bahkan juga dalam proses pengobatan. Kami memohon agar mereka semua dalam lindungan cinta kasih-Mu, agar mereka semua Tuhan jaga dan sertai, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat dan kesabaran. Ampuni kami Tuhan jikalau kami seringkali berkeras hati, menganggap bahwa virus corona tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Padahal begitu banyak orang-orang yang harus gugur sebagai petugas kesehatan atau bahkan mereka yang harus meninggal dikarenakan virus corona ini Tuhan. Kami memohon kepadamu Bapa, agar Indonesia boleh pulih kembali, agar dunia boleh pulih kembali. Untuk itulah Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, khususnya untuk GKI Jatiasih, dan juga setiap gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya di tengah pandemi ini, kami tidak melupakan diri kami untuk terus membawa damai sejahtera, dimanapun gereja ini ditempatkan, bagaimanapun kondisinya. Kiranya kami tidak sibuk untuk memperkaya diri sendiri, melainkan kami berupaya agar terus menyatakan damai sejahtera dan juga cinta kasih Allah. Berkatilah Tuhan, agar kami mampu menghidupi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini berjuang di dalam sakit penyakit mereka, mereka yang harus menjalani perawatan secara rutin, mereka yang harus berada di dalam perawatan di rumah sakit ataupun di rumah.
Kami berdoa mengingat untuk saudara-saudara kami yang boleh kami sebutkan nama mereka Tuhan. Untuk Dr. Aurelia, Bapak Budiman Gultom, Opa Edi Mulyono, Bapak Everton Kahu, Ibu Sumartini Sihite, Opung Tio Minar Silaban, Bapak Justinus Ragalai, Bapak Hendrik Lai Muslo, Opa Yopi De Fretes, dan juga setiap saudara-saudara kami yang namanya tidak kami sebutkan namun kami sadar bahwa mereka membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Jamah dan sembuhkan mereka, sehatkan dan kuatkan mereka, jaga dan sertai juga keluarga yang mendampingi Tuhan. Kiranya dengan kesabaran dan kesetiaan, dengan kasih sayang dan cinta kasih dari Tuhan, setiap saudara kami ini boleh menerima pengharapan dari Tuhan melalui mereka, keluarga yang mengasihi dan mencintai mereka. Makanan, minuman, dan obat-obatan yang disantapnya, kiranya juga boleh Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi tubuh mereka. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya juga Tuhan boleh menjaga dan merawat anak-anak kami ketika masa pembelajaran jarak jauh ini yang tidak jarang membuat mereka begitu bosan, begitu jenuh berada di rumah. Namun kami sadar bahwa inilah yang terbaik yang harus dilakukan demi kesehatan anak-anak kami terkasih. Berkati mereka Tuhan di dalam pendidikan mereka, bahkan anak-anak kami yang menjalani masa penyesuaian di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka yang berada di bangku perkuliahan, kiranya Tuhan juga boleh tolong. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan mereka. Mampukan kami sebagai orang tua juga hadir menjadi kawan seperjalanan mereka ya Tuhan. Berikan kami kesabaran di dalam menjaga dan merawat mereka ya Bapa. Ampunilah jikalau kami sebagai orang tua seringkali bersikap kasar, seringkali melukai hati anak-anak kami Tuhan. Kiranya anak-anak kami boleh belajar untuk mengampuni kekurangan dan ketidaksempurnaan dari kami sebagai orang tua yang menjaga dan mendidik mereka. Berkatilah kami Tuhan. Inilah doa kami, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selamanya. Amin. Marilah menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar. Karena itu
Mari kita bawa persembahan ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, Engkau sungguh baik dan kasih di tengah-tengah situasi COVID-19. Engkau senantiasa menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami selalu bersyukur, kami senantiasa sehat dan kebutuhan hidup kami Engkau cukupi. Sebagai ungkapan syukur kami bawakan persembahan syukur berupa uang. Berkati persembahan ini dan berilah hikmat bagi yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi berkat bagi sesama dan memperbesar kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami sesuai yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari NKB 193 bait 1 dan 4. Saudara-saudara yang terkasih, berikanlah pengampunan dan pulihkanlah relasi antar sesama dengan tetap mengarahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, mengukuhkan, dan mengokohkan imanmu. Dialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.